Pemirsa Padang TV kembali lagi dalam Sentuhan Hati. Kali ini kita sedang berada di Kelurahan Kuranji, Pasalalang. Di sini kita akan melihat sosok keluarga kecil yang berjuang keras dalam melawan kehidupan. Keluarga Bapak Syair dan Ibu Siti Nafisah. Bapak Syair adalah seorang buruh tani yang berjuang menafkahi 2 orang anak laki-lakinya dan juga istrinya. Tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Rumah yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Yang hanya berdindingkan bambu. Yang banjir saat hujan. Yang airnya selalu naik sampai ke rumah. Kita akan sama-sama lihat bagaimana perjuangan dari Bapak Syair ini. Nama suamiku Syair Suwardi, nama awakku Siti Nafisah. Aku anak paling gadang kelas 2, namanya Rafael. Kesian namanya? Febian. Lama-lama nih jadi. Kurang lebih dari setahun lebih lah. Mungkin yang 2 tahun lah. Kulit bangunan. Kulit bangunan petani. Kok perasaannya kok tiba hujannya nang beda cemeh. Soalnya kan air kalau udah hujan tuh kan acok gadang lah, Pak. Jadi sering melimpah. Kok dibuat nyaman kalau kayak gini hidupnya dibuat nyaman aja. Membangun sampai bangun awas sendiri. Jangan lama proses pengerjaannya. Pekerjaannya 3 hari. Hasil pencarian kayu dari rimbo surang mencari. Alam baju-baju, lemari punya, Lemari ya. buatan orang. Burung ada cukup sudah. Ya perlengkapan untuk sehari saja, Pak. Duka dah selama bekerja sebagai petani aku suka duka ya. Sukanya apa sih ya, Pak? Masalah tinggal di situ sungai itu yang jadi khawatir awak. Itu yang kadang kalau malam khawatir kalau air hujan kadang kan itu saja. Kadang walaupun di bawah nggak hujan, sebelah atas bukit hujan itu kan melimpah air, gadang air itu, Pak. Namanya kekhawatiran dari itu. Kalau juga lewat bagian luar daerah kecamatan Kuranji. Kalau ini Karajo Kok Karajo ya urusan nak sih. Harus aku. Kalau harapan ya besar lah, Pak. Punya rumah yang layak daripada ini kan. Yang kedepannya kan lebih layak lagi ya, sebagai kami ya juga berharap juga kan seperti orang yang lain kan, kalau bisa ada bantuan yang dari luar tuh kan, memberikan bantuan kalau ada bedah rumah lah kan. Kali 2. Ya pasti bangun, Pak. Itu bangunnya ya maklum lah, terima keadaan mereka pasrah saya, Pak. Untung masih ada harapan kami
rumah bedah itu, disitulah kami bisa pindah karena yang baru. Kami bisa berubah karena Pak, kayak rumah bantuan dari bapak lah. Kami bisa pindah di sampai yang sekoko, yang bahayanya malam-malam hari kalau hujan. Ada kebanjiran kadang sampai air toko. Jadi kalau anak-anak kebebasan nggak bisa bebas Pak. Masalahnya kalau musim hujan anak kok kecil induk ya. Kalau kayak bakar aja, itulah kadang-kadang yo rasa was-was Pak kalau ditinggal di rumah dalam keadaan di tepi sungai kan. Itulah. Jadi awak tinggal di tepi sungai Modai Koko, jadi cameh dengan anak. Cuma apa ibu tadi? Yang tersulit. Oh. Yang paling sulit ya hidup di rumah Takai Koko. Soalnya kan cuma segini ruangannya Pak. Apalagi lah dulu anak. Kok bangunan kok antara kadang ada, kadang enggak. Kesulitan yo untuk makan kesulitan. Soalnya pencarian kan tidak mencukupi. Ya sekarang pikirannya kalau udah dapat rumah bedahan, jadi cepat pindah dari sini kan. Jadi tidak memikirkan anak-anak lagi, bisa bermain bebas ya. Mulai awalnya mendirikan rumah ini, ada seorang yang punya tanah, yang mengizinkan punya tanah yang berdiri pondok di sini. Seolah-olah berpikir kan supaya punya tempat bisa bikin pondok. Awal-awalnya di rumah, kalau di rumah orang tua kan nggak bisa berdiri rumah, jadi tempat berdiri biar mandiri kan tempat tanah orang lain. Awalnya pondok ini berdirinya ini usaha sendiri Pak. Saya yang mencari kayu yang berlimbah sendiri, mendirikannya sendiri juga dengan susah payah. 4 hari ini belum 4 hari lah maksimalnya selesai Pak. Jadi pertamanya tinggal di sini sangat was-was karena jauh terpencil dari keramaian. Jadi ya apa boleh buat Pak, dalam keadaan udah punya anak istri, jadi apapun diterima risikonya. Ya dalam ancaman bahaya sehari-hari itu, apalagi musim hujan. Jaraknya dari sungai ini semeter atau 2 meteran, ini sangat bahaya. Tapi apalagi kita nggak punya apa-apa, jadi terpaksa tinggal di sini. Dan isi rumah, isi pondok ini ya sederhana semuanya. Paling perlengkapan pakaian sehari-hari, ya buat makan ya itulah. Dalam satu ruangan bersebuah dalamnya tuh, mulai tempat piring, mulai makan, tempat tidur, jadi satu dalam ruangan. Penerangan lampu alhamdulillah 3 bulan 4 bulan tinggal di sini baru dapat lampu listrik. Jadi alhamdulillah lah, selama ini tinggal di sini hampir sampai 2 tahun ada penerangan, cuman ya sederhana lah Pak.
Listrik dari tetangga jauh Pak. Paling panjang kabelnya itu 150 meter Pak. Baik cara membayarnya. Ini awal-awalnya pembayarannya nggak ada pembayarannya, tapi udah lama-lama tinggal di sini di tanah orang jadi Segan. rasa segan atau apa, jadi harus bayar 20 per bulan. Dapat sama adiknya lagi, dapat sama adik lagi. Biar Nah, rasanya tidur di sini malam. Takut enggak? Sering mandi di sungai depan rumah. Enggak takut? kalau pengen kemarin Iya. kedinginan lagi. Oke, dan Begitulah keseharian dari Bapak Syair dan Ibu Nafisah. Bapak Syair yang berjuang keras untuk 2 orang anak laki-lakinya agar mereka bisa menempuh pendidikan yang layak dan agar anak-anaknya bisa sukses di hari kelak. Solusi kami pihak pemerintahan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusinya untuk bisa dapat bedah rumah kelanjutannya.